Oke, terima kasih atas pertemuannya pada hari ini. Kita akan membicarakan materi lanjutan tentang untuk SMA kelas 11 semester Gasal, materi tentang sifat-sifat gereja, submateri sifat gereja yang satu. Yang pertama kita perlu ketahui arti gereja yang satu. Kita bisa tahu satu itu dalam hal apa? Satu dalam kepemimpinan, satu dalam tata perayaan Ekaristi, satu sakramen, satu sumber atau asal, dan satu tujuan. Dalam hal ini, untuk membicarakan hal ini, misalnya satu kepemimpinan, ya sebagai warga gereja Katolik, satu kepemimpinan yang diakui itu hanya Paus di Roma. Itu satu kepemimpinan yang sifatnya itu dunia. Lalu kalau kita mau mengadakan kegiatan ibadat entah dimanapun juga, manakala kita itu dalam gereja Katolik, pasti tata perayaannya itu satu, sama. Dari runtutan pembukaan sampai penutup, itu sama. Dan kemudian dalam hal satu sakramen, itu dimaksudkan bahwa semua warga gereja itu akan mendapatkan satu sakramen yang sama, yakni tanda kehadiran dan rahmat Allah itu sendiri. Kemudian dalam satu sumber atau asal dimaksudkan adalah bahwa iman kita itu bersumberkan pada satu, yakni Tuhan Yesus itu sendiri. Kemudian kaitannya dengan satu tujuan dimaksudkan bahwa hidup kita itu yang sebagai suatu peliharaan ini akan menuju kepada satu, yakni hidup bersama Bapa, hidup bersama Tuhan, yakni surga. Dalam hal ini kita bisa belajar bagaimana pesan Paus Fransiskus saat pertemuan anak muda di Polandia. Beliau menegaskan bahwa satu iman, satu tujuan, satu tata perayaan Ekaristi. Satu iman di sini dimaksudkan adalah bahwa kita sebagai warga gereja mempunyai iman yang sama, yakni iman akan Tuhan Yesus. Di mana dari belahan bumi manapun, dari belahan negara manapun, apapun latar belakangnya, iman kita itu satu, yakni iman kepada Tuhan Yesus. Yang kemudian tentang tujuan. Dalam hal ini, Paus Fransiskus menekankan bahwa tujuan kita itu sama, entah dengan berbagai macam caranya, ya, tujuan kita itu hanya sama, yakni hidup bersama Bapa di surga. Lalu dalam hal ini kita juga membicarakan kaitannya dengan satu tata perayaan Ekaristi, seperti halnya yang sudah disebutkan di atas tadi, sudah kami jelaskan tadi, bahwa satu tata perayaan Ekaristi itu dimaksudkan bahwa penentu pembuat tata perayaan Ekaristi itu ada dalam satu pihak, yakni magisterium gereja atau kuasa mengajar gereja. Dalam hal ini semua terpusat ya pada Paus di Roma. Artinya bahwa setiap negara, setiap bangsa yang mengaku sebagai agama Katolik pengikut Yesus, mereka tidak bisa membuat tata perayaan Ekaristi. Namun tata perayaan Ekaristi itu sepenuh-penuhnya itu menjadi hak dari magisterium gereja yang berpusat di Roma. Apapun keputusan yang ada di Roma, itulah yang kita jalankan dalam kehidupan peribadatan dimanapun tempat di seluruh dunia ini. Lalu kita juga belajar, kita dapat mengembangkan lebih lanjut bagaimana dalam kitab 1 Petrus bab 2 ayat 5-10.
Di situ ditekankan, ya, yang pertama kaitannya dengan satu Tuhan. Yesus disebut sebagai satu penjuru, artinya bahwa Yesus itu sebagai pusat dari segala penjuru yang ada. Dari mana datangnya bangsa, dari mana datangnya negara, semua akan mengarah pada satu, yakni kepada satu Tuhan. Lalu di sisi lain, adanya penekanan bahwa satu panutan, siapa yang diteladan dalam hidup kita sebagai warga gereja, tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Teladan dalam hal ucapan, teladan dalam tindakan, dan teladan dalam sikap. Itulah yang menjadi teladan kita satu-satunya. Dalam hal ini apa? Kita jangan sampai meneladan pada seseorang manusia, tapi harus langsung saja pada teladan yang sama, yakni Tuhan Yesus itu sendiri. Karena kalau teladan manusia, itu nanti ada bisa berubah. Entah manusia itu menjadi baik, dari baik menjadi jahat, atau bahkan dari jahat menjadi baik. Maka dalam hal ini, teladan yang utama dan pertama, yakni Tuhan Yesus itu sendiri. Kemudian di sini juga mengatakan, sebagai satu sumber, di sini ada penekanan, bahwa Yesus itu adalah kita akan berkembang kemanapun, mau di kemanapun, di negara manapun, sumbernya tetap sama. Tafsirannya, panutannya itu tetap sama, yakni dari Tuhan itu sendiri. Lalu kita tindak lanjut dari itu semua, apa yang mesti kita lakukan dalam membicarakan sifat-sifat gereja yang satu ini. Nah, upaya mewujudkan sifat gereja yang satu ini dalam gereja adalah, ya, sebagaimana gereja sebagai umat Allah menjadi warga gereja, kita dituntut. Yang utama dan pertama, kita itu terlibat secara aktif dalam kegiatan hidup menggereja. Entah di tingkat lingkungan, tingkat wilayah, tingkat paroki, atau bahkan tingkat keuskupan. Dalam tingkat lingkungan misalnya, kita bisa ikut kur, ibadat sabda, ziarah, novena, atau kegiatan pendalaman iman lainnya. Ya, dalam hal ini adalah apa? Keterlibatan kita sebagai warga gereja itu adalah wajib. Karena itu adalah konsekuensi dari gereja umat Allah. Lalu kemudian berikutnya wujudnya apa lagi? Ketaatan kepada pastor atau romo. Hal ini karena apa? Karena pastor itu posisinya sebagai wakil Tuhan di dunia. Jadi dari romo, apapun yang dibicarakan, apapun surat gembala yang dibuat, kita itu harus taat di situ. Karena beliau itu sebagai wakil Tuhan yang ada di dunia ini yang dipercaya untuk mengembalakan kita. Lalu kemudian kita juga perlu memberikan teladan dalam hal mengikuti ibadat Ekaristi. Jangan sampai kita itu mengikutinya tidak utuh, tapi harus dari awal sampai akhir. Artinya apa? Bahwa kita harus satu pemahaman bahwa Ekaristi itu yang terdiri dari ada bagian pembuka, ya, lalu ada bagian ibadat sabda, ibadat Ekaristi, dan ibadat penutup. Bagian-bagian itu menjadi satu sistem. Ya, tidak ada bagian yang lebih penting, namun semuanya penting. Untuk itulah, maka ketika kita ikut Ekaristi, kita itu harus pertama datang secara utuh dari pembukaan sampai penutup, dan kemudian datangnya jangan sampai terlambat. Karena dalam kedatangan yang terlambat itu selain mengganggu kita, tapi juga mengganggu orang lain.